Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, NIM 2020 53154. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10 tentang akuntansi perusahaan dagang untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar akuntansi. Langsung ke materinya. Di sini ada definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Jadi perusahaan dagang ini membeli barang dari pemasok, terus menjualnya tanpa mengubah fisik, bentuk atau sifat barang secara berarti. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Jadi karakteristiknya yaitu memperoleh laba dengan jalan menjual dagangan, sehingga sumber pendapatan itu perusahaan dagang itu adalah pendapatan penjualan. Karakteristik yang kedua yaitu membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Di sini barang yang dibeli itu dijual tanpa mengubah bentuk atau sifat barang, jadi fisiknya masih sama. Yang ketiga ada barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Jadi karakteristik perusahaan dagang, barang dagang yang dijual yaitu berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Selanjutnya karakteristik nomor 4 yaitu ada kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi atau berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Jadi kegiatan perusahaan dagang ini adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan beberapa spesifikasi yaitu berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Karakteristik perusahaan dagang yang kelima adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Jadi karakteristik yang kelima ini ada barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan. Dan beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan seluruh beban yang terjadi. Selanjutnya, ini ada siklus operasi perusahaan dagang. Di sini menerima kas, masuk ke kas, lalu untuk membeli persediaan, lalu barang diterima. Setelah barang diterima menjadi persediaan barang dagangan, kemudian penjualan persediaan, barang dikirim, lalu penjualan kredit, lalu dijual, bisa penjualan kredit maupun penjualan tunai. Jika penjualan kredit maka menjadi piutang usaha. Lalu penagihan, lalu tagihan dikirimkan. Selanjutnya ada perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di sini pada wujud barang dalam perusahaan dagang itu berwujud fisik, sedangkan perusahaan jasa berwujud non-fisik. Karena yang dijual itu jasa, jadi tidak berfisik, non-fisik. Yang kedua, dari akun dalam laporan keuangan. Dalam perusahaan dagang itu akun persediaan barang dagangan atau neraca. Ada akun persediaan barang dagangan atau neraca, ada akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Sedangkan dalam perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagangan atau neraca. Karena yang dijual itu jasa. Tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Ini ada siklus operasinya.
Perusahaan dagang itu kas, hasil pekerjaan piutang usaha, tagihan dikirimkan. Sedangkan perusahaan dagang itu kas, barang diterima, persediaan barang dagangan, barang dikirim, piutang usaha, tagihan dikirimkan. Selanjutnya, dari kegiatan utama, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa dari kegiatan utama. Perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok, dari supplier. Jadi perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Sedangkan perusahaan jasa, dia itu memberikan jasa kepada pengguna jasa. Persediaan, perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Karena yang ditawarkan itu jasa. Perusahaan dagang ini memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok barang. Perusahaan dagang itu relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Selanjutnya, ada rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Nah, rekening ini sama halnya dengan akun. Rekening itu seperti pembukuan siklus akuntansi dalam neraca maupun neraca, buku besar, persamaan akuntansi, dan lain sebagainya. Jadi semua siklus akuntansi itu dirangkum, ditulis dalam rekening-rekening ini. Nah, ini ada rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Yang kedua ada retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Retur itu mengembalikan. Nah, yang ketiga ada potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Yang keempat ada beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Nah, dari semua barang dagangan yang terjual itu dicatat dalam akun ini. Retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Jadi, misal pelanggan melakukan retur karena alasan tertentu, jadinya ya menggunakan akun ini untuk mencatat jumlah harga barang yang diretur, yang diterima. Potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Yang selanjutnya beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi semua beban angkut yang ditanggung oleh penjual itu ditanggung oleh penjual, yang dijual kepada pembeli itu menggunakan akun ini, akun beban angkut penjualan. Selanjutnya ada utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit.
Jadi semua utang dagang dan kewajiban pelunasan atas pembelian itu ditulis dalam utang dagang, dicatat dalam utang dagang. Yang selanjutnya yaitu ada piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Jadi semua piutang dagang dan penerimaan pelunasan itu dicatat dalam piutang dagang. Piutang dagang ini berhubungan dengan penjualan secara kredit. Nah, ini ada mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Di sini ada penjualan tunai, pencatatan transaksi kas masuk debit, kas bertambah, penjualan berkurang masuk kredit. Penjualan kredit, ini ada piutang dagang masuk debit, penjualan kredit. Potongan penjualan ada kas, potongan penjualan masuk debit, piutang dagang masuk kredit. Nah, ini sisi kiri ini debit, sisi kanan ini kredit. Retur penjualan secara kredit. Retur penjualan masuk debit, piutang dagang masuk kredit. Selanjutnya ini ada contoh lagi. Retur penjualan secara tunai. Retur penjualan masuk debit, kas masuk kredit, pembelian tunai masuk debit, kas kredit karena berkurang untuk pembelian. Ini pembelian kredit, pembeliannya masuk debit, bertambah utang dagang masuk kredit karena utang bertambah. Potongan pembelian utang dagang masuk ke debit, potongan pembelian masuk kredit, kas berkurang masuk kredit. Selanjutnya contoh lagi ada utang dagang masuk debit, retur pembelian masuk kredit. Ini ada retur pembelian secara tunai, kas masuk debit, retur pembelian masuk kredit. Beban angkut pembelian secara kredit, pembelian masuk debit, beban angkut pembelian masuk debit, utang dagang masuk kredit. Selanjutnya ini ada pelunasan utang dagang, debit, kas, berkurang, kredit. Penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal, kas masuk debit, tambah, persediaan bertambah, masuk debit, modal, masuk kredit. Ini ada pengembalian barang dagangan untuk kepentingan pribadi. Prive masuk debit, persediaan masuk kredit. Pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi. Ini prive-nya masuk debit, persediaan masuk kredit. Selanjutnya ada rekening atau perkiraan. Nah, apa itu rekening atau perkiraan? Di sini rekening atau perkiraan itu adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Jadi dalam rekening ini ada pencatatan penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Selanjutnya wujudnya seperti apa? Nah, ini contoh rekening. Sini kas, ada tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kolom jumlah, kolom tanggal, keterangan, ref, jumlah. Ini ada 500. Kas, ini T, ini sisi debit, sisi kredit, ada 1000, 5000, 200. Ini bentuk lain dari yang sebelumnya.
yang ini. Nah, selanjutnya bagaimana menggunakannya? Sini saldo harta, utang, dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Nah, ini kolom transaksi, keterangan transaksinya. Ini kolom harta, ada kas dan piutang, sama dengan utang plus modal, ada utang dan modal. Semisal saldo dalam kas bertambah 11.500, piutang 2.000, utang 1.000, modal 12.500. Ini ada kolom kiri dan kolom kanan. Kas berada masuk ke kolom kiri, saldo 11.500. Utang masuk ke kolom kanan, saldo bertambah 1.000. Ini kolom kiri debit, kredit, debit, kredit. Kas ini masuk ke debit 11.500, utang masuk ke kredit 1.000. Harta sama dengan utang plus modal. Harta kas bertambah di sisi debit, bertambah menjadi saldo 11.500, utang masuk ke sisi ke kolom kredit menjadi 1.000, modal masuk ke kolom kredit 12.500. Nah, ini ada keterangannya. Saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Ini ditaruh di sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Saldo hutang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak hutang di persamaan akuntansi. Saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Selanjutnya, bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan price? Sini modal 12.500 di sisi kanan. Nah, untuk pendapatan ini menambah modal, jadi pendapatan masuk ke sisi kanan, bertambah menjadi sekian. Biaya mengurangi modal, masuk di sisi kiri. Ini bertambah menjadi sekian. Price mengurangi modal, masuk di sisi kiri. Ini saldo bertambah menjadi sekian. Saldo sekian. Biaya sekian dan pendapatan. Bagaimana jika ada transaksi? Nah, transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta price yang dicatat pada masing-masing rekening. Jadi, jika ada transaksi itu mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta price yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan di rekening harta. Nah, di sini pencatatan di rekening harta, saldo 11.500, penambahan 1.000, pengurangan 500. Di sini ada keterangan, penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Ini diletakkan pada sisi yang sama pada letak saldo normal. Nah, penambahan harta dicatat di sisi kiri debit. Ini penambahan dicatat di sisi kiri debit. Pengurangan harta dicatat di sisi kanan kredit. Nah, ini pengurangan 500 ini dicatat di sisi kanan kredit. Selanjutnya,
Ini ada pencatatan di rekening hutang. Nah, penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Nah, ini penambahan ini diletakkan di sisi kanan sama dengan saldo normal 11.500, ada penambahan 1.000. Ini ditulis di sisi kanan. Penambahan hutang dicatat di sisi kanan kredit. Nah, ini penambahan dicatat di sisi kanan kredit. Kemudian pengurangan hutang dicatat di sisi kiri debit. Nah, ada pengurangan 500 dicatat di sisi kiri debit. Pencatatan di rekening modal. Ini ada penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Ini letak saldo normal berada di kanan, penambahannya mengikuti saldo normal diletakkan di kanan. Ini saldo normal 11.500, penambahan 1.000 diletakkan di sisi kanan. Penambahan modal dicatat di sisi kanan kredit. Ini penambahannya dicatat di kanan kredit. Pengurangan modal dicatat di sisi kiri atau debit. Nah, ini pengurangan modalnya dicatat di sisi kiri atau debit. Pengurangan 500. Nah, selanjutnya kesimpulan. Mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan. Kemudian mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Di sini ada pedoman penggunaan akun. Ini ada kolom nomor, jenis akun, kolom saldo normal, kolom penambahan, lalu kolom pengurangan. Contohnya harta, saldo normal diletakkan di kiri, penambahan di kiri, pengurangan diletakkan di kanan. Kemudian hutang, kemudian utang, saldo normal diletakkan di sisi kanan, penambahan di kanan, pengurangan di kiri. Kemudian modal, saldo normal di kanan, penambahan di sisi kanan, pengurangan di sisi kiri. Pendapatan, saldo normal di sisi kanan, penambahan di sisi kanan, pengurangan di sisi kiri. Beban atau biaya, saldo normal di sisi kiri, penambahan di sisi kiri, pengurangan di sisi kanan. Price, saldo normal di sisi kiri, penambahan di sisi kiri, pengurangan di sisi kanan. Selanjutnya, nah dari sebelumnya itu kan kiri kanan, nah itu termasuk debit atau kredit. Nah, ini ada keterangan jenis akun, harta, saldo normal itu termasuk debit, penambahan masuk ke debit, pengurangan kredit. Utang, saldo normal masuk ke kredit, di sisi kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Modal masuk ke kredit, penambahan masuk ke kredit, pengurangan debit. Pendapatan saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Beban atau biaya saldo normal debit, penambahan masuk ke debit, pengurangan kredit. Price, saldo normal masuk ke debit, penambahan ke debit, pengurangan kredit. Perkiraan atau rekening dibagi menjadi dua, yaitu real atau permanen dan nominal. Nah, di sini real atau permanen itu rekening-rekening yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Sedangkan nominal yaitu rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Jadi dalam nominal itu rekening
Rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Sedangkan permanen itu terdapat pada neraca yaitu aktiva, hutang, dan modal. Jadi hutang dan modal itu termasuk ke rekening real atau permanen. Selanjutnya, nah di sini nama rekening penjualan termasuk ke rekening nominal. Kas termasuk ke rekening real atau permanen. Hutang sewa termasuk ke rekening real atau permanen. Beban iklan termasuk ke rekening nominal. Modal masuk ke rekening real atau permanen. Piutang dagang masuk ke rekening real atau permanen. Nah ini rekening nominal itu antara pendapatan dengan beban masuk ke rekening nominal, sedangkan permanen itu hutang plus modal ini masuk ke rekening permanen. Hutang plus modal ada kas, hutang sewa, modal, piutang dagang, sedangkan nominal ini selisih pendapatan dengan beban-beban. Ditulis di rekening nominal. Selanjutnya, bagan rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Jadi, bagan rekening atau perkiraan ini isinya daftar lengkap rekening-rekening suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Jadi ada penggolongannya. Ini contohnya PT ABC. Ada nomor, nama rekening, aktiva 1.1, aktiva lancar, 1.1.1 kas, 1.1.2 piutang, 1.1.3 persediaan, 1.2 aktiva tidak lancar, 1.2.1 aktiva tetap, 1.2.2 akumulasi penyusutan, 1.2.3 investasi, 1.2.4 aktiva lain-lain. Ini ada contoh lagi 2 hutang, 2.1 hutang lancar, 2.1.1 hutang gaji, 2.1.2 hutang operasi lainnya, dan jika memakai nomor 2.2 ada hutang tidak lancar dan seterusnya. Ada hutang bank, hutang obligasi, ekuitas, dan modal disetor. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.